Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini Bapak Ibu bersama saya Suparman Tampuyak, peserta diklat calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banggai, dan bertepatan sekolah tempat saya bertugas di SMP Negeri 2 Kitong, Kecamatan Nambo. Pada kegiatan kali ini saya bersama Ibu Lini yang telah hadir bersama-sama saya di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Sehat. Jadi pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, tujuan kegiatan pra-observasi ini untuk memantapkan kita, khusus Ibu ini yang akan melakukan proses pembelajaran. Baik, di dalam kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Tujuannya ya paling tidak tujuannya untuk kegiatan pra-observasi nanti. Nah, kemudian Ibu juga saya jelaskan bahwa selain kegiatan observasi, setelah kegiatan observasi itu kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Saya dan Ibu akan bertemu kembali dan didampingi oleh pengajar atau pengajar praktik Pak Buril, insyaallah akan bersama-sama. Baik, Ibu, bisa kita mulai hari ini sudah siap ya? Siap. Siap ya. Iya. Baik Ibu, untuk pertama mungkin Ibu sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk observasi. Kira-kira Ibu akan menyajikan materi apa yang pada saat observasi? Baik, jadi nanti kelas yang akan saya ajar nanti yaitu saya memilih kelas 7A fase B ya Pak. Kemudian di pertemuan itu saya akan membawakan materi tentang penggunaan simple present tense dalam kalimat. Ya. Jadi pada kegiatan observasi nanti Ibu akan mengajar di kelas 7A ya, materinya tentang simple present tense. Baik. Dari materi yang Ibu bawakan nanti, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Ibu rumuskan? Baik. Jadi untuk tujuannya saya menaruh 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi the simple present tense. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menggunakan the simple present tense dalam percakapan lisan dan tulis. Serta yang ketiga, peserta didik dapat menguasai kosakata tentang anggota keluarga. Oke. Jadi itu tujuan yang Ibu tetapkan dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi simple present tense. Kemudian yang berikut, peserta didik dapat menggunakan bentuk simple present tense ya. Iya. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menguasai kosakata ya, anggota keluarga ya. Nah, ini luar biasa tujuan pembelajaran. Baik, dari ketiga tujuan pembelajaran ini menurut Ibu tadi tentang kasih simple dan penggunaan kosakata keluarga ya. Kira-kira berdasarkan tujuan tadi, area
pengembangan yang akan Ibu berikan penekanan kepada peserta didik itu di bagian-bagian mana saja? Baik, jadi dari 3 tujuan pembelajaran ini yang akan saya fokuskan terutama pada penguasaan kosakata. Oh iya, penguasaan Ya, kosakata. karena mengingat dalam pelajaran bahasa Inggris sebenarnya yang perlu kita banyak lebih kuasai adalah kosakata itu sendiri. Jadi saya akan tekankan di bagian penguasaan kosakata. Penguasaan kosakata. Apakah hanya seperti itu? Ya. Yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya yaitu penguasaan tentang rumus simple present tense itu sendiri, karena tense itu pun juga punya rumusnya Pak, Ya, tidak hanya matematika. Saya kira cuma matematika ini. Ya, jadi memang terkesan seperti pelajaran matematika, tapi Iya, sebenarnya iya. memang punya formula atau rumus. Bahasa Inggris juga punya rumus. Ya, ya. Dan ini harus dikuasai. Oke. Jadi berdasarkan tujuan pembelajaran dari 3 tujuan pembelajaran nanti, Ibu akan mengembangkan tentang apa tadi ya? Penguasaan kosakata. Kemudian yang berikut itu siswa atau peserta didik menguasai rumus ya, Iya. dari simple Present tense. Nah, oke, itu area pengembangan yang akan dikembangkan. Kemudian untuk itu kira-kira strategi apa yang Ibu siapkan? Bukan hanya strategi, mungkin metode, media dan lain sebagainya yang berkaitan dengan upaya kita untuk pengembangan yang disebutkan. Jadi pada pembelajaran nanti saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi Ya, dengan mengintegrasikan dengan kompetensi sosial dan emosional Pak. ya. Kemudian saya menggunakan pendekatan scientific learning, terutama pada problem based learning atau berbasis pemecahan masalah. Oh ya. Jadi di situ nanti saya akan mengambil self assessment atau penilaian individu, dan kemudian ada juga peer assessment atau penilaian kelompok. Saya akan membagi mereka ke dalam kelompok berdasarkan kemampuan masing-masing peserta didik. Ya, jadi strategi yang Ibu siapkan nanti pada prinsipnya yaitu pendekatan berdiferensiasi dan gabung dengan kompetensi sosial emosional serta menggunakan berbagai metode yang berbasis pada masalah. Baik, kemudian Ibu di dalam pembelajaran nanti kira-kira media apa yang akan Ibu gunakan? Baik. Jadi insya Allah nanti pada pembelajaran ini saya akan menyiapkan beberapa media. Yang pertama buku tentu saja, Iya. buku paket, buku Iya. siswa. Kemudian saya akan membuat PowerPoint, presentasi Iya. PowerPoint supaya peserta didik dapat lebih jelas mengetahui rumus dan juga materi apa yang akan dibawakan. Kemudian saya juga akan menyiapkan MKPD atau lembar kerja peserta Iya. didik. Jadi media yang Ibu ini akan siapkan atau sediakan nanti proses observasi nanti adalah tentunya buku ya atau paket. Nah, selain itu Ibu juga akan membuat semacam presentasi atau media pandang ya melalui aplikasi PowerPoint, dan juga akan menggunakan LKPD buat siswa itu sendiri. Oke, kira-kira cukup sampai belum nih. Nah, kira-kira untuk memudahkan kita mengatur jadwalnya untuk proses observasi nanti, kira-kira kapan waktunya ini? Jadi untuk jadwalnya sendiri di kelas 7 itu pertemuan saya adalah hari Selasa. Hari Selasa. Iya, dari jam pertama sampai jam ketiga. Jadi pada
hari Selasa ya. Ya, jam pertama sampai jam Pertama sampai jam 3. Oke. Jadi waktunya nanti pada hari Selasa ya, kita bertemu di jam pertama sampai jam 3. Mudah-mudahan kita tidak punya halangan ya. Amin, insyaallah. Allah memberikan kesehatan kepada kita Amin. sehingga bisa melaksanakan observasi. Oke, sebelum kita menutup proses observasi kita hari ini, saya ingin coba bukan coba Ibu ya, tapi ini menanyakan kepada Ibu terkait apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada kesempatan hari ini. Jadi dengan adanya praobservasi seperti ini tentunya membuat saya lebih mempersiapkan diri untuk observasi selanjutnya. Persiapan saya lebih matangkan lagi, kemudian saya sudah punya juga gambaran seperti apa metode atau strategi yang akan saya gunakan di kelas. Itu sudah mulai ada bayangannya. Jadi insya Allah nanti pada saat action di observasi saya sudah siap secara mental dan juga materi. Oke, jadi itulah yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Jadi Ibu ini insya Allah kita akan ketemu pada hari Selasa ya, jam pertama dan jam 3. Kemudian tidak ada halangan. Kemudian sebelum kita akhir pertemuan ini, mungkin sesudah observasi Ibu, itu kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Kemudian akan didampingi oleh pengajar praktik. Oke. Terima kasih Ibu Rini atas waktunya pada kesempatan hari ini. Ya, sehat selalu. Insyaallah, semoga Pak juga sehat Ya, selalu. terima kasih. Salam buat keluarga Ibu. Baik, Di siap. rumah. Salam juga Sama buat bapaknya, keluarga. kemudian si kecil yang lucu itu ya. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu ya. Pak. Oke. Bapak Ibu di manapun berada, demikian percakapan pra-observasi kali ini bersama Ibu Lin yang sangat luar biasa di kesempatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan pra-observasi. Pasca observasi ya. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine. Good. Really nice to meet you after a long time. Jadi hari ini senang bertemu dengan kalian semua ya, dengan muka-muka yang ceria seperti ini. Kemudian pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang materi yang masih berkesinambungan dengan materi-materi yang sebelumnya. Oke, in the previous meeting. Jadi masih mempelajari tentang kinds of tenses. Jadi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tenses, salah satu tenses yang paling sering digunakan dalam kehidupan Sehari-hari. Biasanya dia menggambarkan tentang rutinitas atau routines, daily activities, dan juga kebiasaan atau habit ya. Kira-kira tenses apa itu? Ada yang tahu? Simple apa ya? Iya, benar sekali. Good job. Tepuk hebat dulu, maksudnya tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Jadi kalau ada yang melakukan sesuatu yang luar biasa harus diapresiasi dengan biar hanya tepukan ya. Oke, jadi yang akan kita bahas adalah tentang simple present tense. This is the most common tense atau yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum saya lanjut ke penayangan PowerPoint, saya bertanya dulu. Dalam sebuah kalimat ada beberapa aspek yang harus ada
satunya saja. Apa itu? Ya, benar, harus ada subjek. Kemudian hal keduanya adalah ada verb atau kata kerja. I think that's the most important. Jadi semua itu menurut saya yang paling berpengaruh adalah subjek sama verb. Oke? Jadi sebuah kalimat yang baik harus punya subjek dan juga harus punya verb. Shall we continue? Mau lihat presentasinya? Supaya lebih paham? Oke? Sebelum kita lanjut ke penayangan presentasi, kita sama-sama berdoa dulu. Oke? Before we start the lesson today, let's pray together. Pray, get started. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya bang tidak hadir. Berapa orang? 2. Kenapa tidak hadir? Sakit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah kita pada hari ini sudah sampai pada tahap pasca observasi, dan alhamdulillah di tempat ini sudah hadir Pak Guril selaku praktik kita, ya, juga hadir bersama Ibu Lini, guru bahasa Inggris yang akan sini. Nah, ada banyak hal yang mungkin kita akan dapatkan dari rapat kita. Bagaimana kabar Ibu Lini hari ini? Sehat-sehat? Ya, kemarin kan sudah melaksanakan kegiatan. Oke. Ada hal-hal yang barangkali bisa kita berikan itu tadi, ada hal-hal yang belum maksimal ya, atau ada hal-hal yang kurang dalam hal pengelolaan. Kalau menurut Ibu kira-kira bagaimana Ibu mengantisipasi? Ya, jadi memang pada saat pembelajaran kemarin saya merasakan betapa pentingnya untuk mempersiapkan segala sesuatu secara matang. Ya. Dalam hal ini peserta didik harus dipersiapkan secara psikis, secara emosional, Ya. mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi memang saya rasa itu sangat penting untuk dilakukan sebelum pembelajaran. Jadi dalam pengelolaan kelas yang dimaksudkan tadi itu harus ada persiapan yang dilakukan terhadap Khususnya untuk peserta didik. kalau mungkin kira-kira apa ada kesempatan seperti itu? Ya, saya rasa pasti ada kesempatan. Jadi itu juga sebagai pembelajaran buat saya, supaya memang saya menyampaikan kepada siswa untuk selalu mempersiapkan diri mereka sebelum mengikuti pembelajaran. Saya juga harus mengasesmen seperti apa minat mereka. Jadi saya bisa tahu pada saat nanti melakukan pembelajaran, artinya tindakan apa yang akan saya lakukan berdasarkan minat dan bakat peserta didik, setiap peserta didik. Di dalam melakukan hal yang Bapak sebutkan tadi, pasti ada kekuatan-kekuatan yang bisa digunakan. Kira-kira apa kekuatan-kekuatan itu? Misalnya di dalam persiapan pengelolaan kelas tadi, ya kan? Kemudian dari aspek persiapan murid, tentu ada hal-hal yang kita butuhkan, itu berupa kekuatan. Kira-kira ada kekuatan-kekuatan yang bisa pakai untuk memberikan tadi. Ya. Jadi kalau menurut saya, mungkin saya sebagai guru harus memberikan mereka motivasi, Ya, motivasi secara personal. Tanya dengan motivasi. Ya. Kemudian juga selalu mengingatkan mereka untuk melakukan pembelajaran bukan hanya di sekolah, tapi juga mempersiapkan di rumah. Jadi menurut Ibu apakah itu tidak mempunyai hambatan atau kendala-kendala? Bisa berjalan Ya. lancar begitu? Dan bisa Iya, dijaminkan? Jadi saya tidak bisa menjamin 100%, tapi saya rasa pasti akan punya pengaruh, sedikit besar pasti akan punya pengaruh. Tapi memang bukan hal yang mudah, karena setiap anak itu memang punya persoalannya masing-masing, maksudnya pribadinya tidak seperti yang lain. Mungkin yang lain bisa cepat belajar, kemudian yang lain ini yang sebagian besar siswa itu pasti terdistraksi dengan beberapa hal, terutama mungkin gadget atau hal-hal lain. Oke. Jadi itu masih menjadi tantangan buat saya. Tantangan buat Ibu ya. Kemudian Ibu kaitannya dengan tadi soal pengelolaan kelas yang Ibu itu kan belum maksimal. Kira-kira ada rencana yang Ibu akan buat untuk mewujudkan pengelolaan kelas yang lebih maksimal? Ada aksi-aksi yang dilakukan agar pengelolaan kelas itu lebih maksimal. Ya, jadi untuk saya pribadi, saya merasa harus banyak belajar, Ya. harus banyak belajar karena di dunia sekarang ini sudah banyak tersedia alternatif untuk pembelajaran. Saya bisa melihat di sosial media, dari YouTube, dan juga mungkin saya bisa melihat KPMM untuk melihat berbagai macam
strategi-strategi dari guru-guru hebat lain di sana. Pengelolaan Iya, kelas tadi, ya. pengelolaan kelas itu. Kita bisa menciptakan siswa yang mandiri. Karena itu adalah poinnya, siswa harus bisa mandiri dalam pembelajaran. Jadi saya hanya cukup mengarahkan, kemudian siswa yang langsung menindaklanjuti. Itu termasuk strategi di dalam. Iya. Di dalam membuat rencana tadi itu kira-kira rencana atau bukan rencana tapi jangka waktunya itu melakukan aksi itu berapa lama? Jadi kalau untuk waktu saya sendiri akan berusaha supaya dengan berjalannya waktu setiap pertemuan saya akan memberikan mereka motivasi, strategi-strategi yang tadi saya sudah katakan itu akan saya lakukan. Berharap semoga ada perubahan atau mungkin ada peningkatan dari kemampuan siswa itu sendiri dari strategi-strategi yang sudah saya gunakan. Semoga bisa ada pengaruh positifnya. Pengaruh positif. Iya, oke. Di dalam proses rencana aksi tadi atau dalam aksi nanti itu tentu pasti ada halangan-halangan menghadapi. Kira-kira bagaimana Ibu menghadapi hambatan dan tantangan? Kalau untuk halangan itu pasti sesuatu yang akan memang selalu ada ya dalam setiap pembelajaran kita. Tapi bagaimana kita menyikapi halangan itu, kemudian kita harus persiapkan segala sesuatunya. Artinya kemungkinan terburuk pun harus dipersiapkan. Jadi apapun itu harus dihadapi, harus dicarikan solusi, karena itu adalah hal yang memang mesti kita selesaikan. Belajar rekan sejarah Jadi juga kita ya. bisa mencari solusi dari berbagai macam sumber. Iya, jadi itu tadi soal rencana aksi itu, kemudian strateginya itu sudah sampaikan, kemudian bagaimana mengantisipasi gangguan-gangguan tadi. Nah, sekarang kira-kira di dalam Ibu melaksanakan rencana aksi tadi, kira-kira apa komitmen Ibu untuk terhadap aksi tadi? Jadi saya berkomitmen pada diri saya sendiri untuk tetap melakukan yang terbaik kepada siswa dengan mencarikan berbagai macam solusi, karena memang siswa ini setiap siswa itu punya pribadi yang berbeda-beda. Dalam kelas pun mungkin 1 sampai 10 menit awal mereka masih semangat, kemudian tiba-tiba mood mereka berubah. Jadi kita harus tiba-tiba menemukan solusi dalam kelas itu, padahal mungkin itu tidak terbayangkan sebelumnya ya. Jadi memang guru itu memang diminta atau dituntut harus bisa mengendalikan kondisi seperti itu. Jadi harus siap dengan kondisi apapun. Siswa yang mungkin berubah moodnya, kita harus bisa carikan solusi supaya dia bisa on mood lagi. Jadi harus selalu siap dan tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Tentu rencana aksi itu yang Ibu lakukan, ya komitmen itu tadi. Kira-kira ada yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan rencana aksi tadi? Saya rasa semua guru-guru di sini bisa menjadi sumber solusi. Jadi saya harus tetap bisa berkomunikasi dengan guru, meminta pendapat kepada guru senior, kemudian kepada guru-guru yang lain juga bisa sharing. Iya. Pasti semua punya pengalaman yang berbeda-beda. Jadi saya bisa mengambil dari guru-guru di sini, beberapa sumber tidak dibuat. Jadi itu ya. Jadi rekan-rekan sejawat ya. Rekan guru sejawat itu bisa menjadi hal yang bisa membantu itu dalam mewujudkan rencana aksi atau komitmen itu tadi. Nah, kira-kira Ibu di akhir-akhir pertemuan kita ini, kira-kira kapan kita bisa melihat kembali atau waktunya kapan kita melihat rencana aksi? Jadi mungkin kalau berkaitan dengan materi kemarin, dia akan berulang pada bab 6. Iya, jadi mungkin setelah mid semester.
diterapkan strategi yang saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Mini sudah datang bersama kita hari ini. Juga Pak pendamping praktik yang berhormat Pak Budi, saya ucapkan terima kasih dan mendampingi. Sedikit dulu Pak Suparman ya, bahwa dari kami bahwa melihat bahwa proses ini memang sudah nampak proses coachingnya. Ya. Jadi ada sedikit sudah bisa membedakan mana wawancara, Ya. mana proses Iya. coaching. Memang sudah nampak hari ini bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Suparman dan Ibu ini sudah menggambarkan Iya. proses coaching, karena Pak Suparman dan Ibu ini yang bisa menyelesaikan permasalahan kita. Kali itu Ya, masukan dari kami Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan masukan dari Pak Nuril itu akan bermanfaat untuk saya sendiri juga bagi Ibu. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Ya. Ibu ini atas kehadirannya di kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, demikianlah salah satu tahapan atau tahapan terakhir dari coaching hari ini, yaitu tahap pasca observasi. Saya Suparman Tempuyak dari SMP Negeri 2 Kintong, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2024, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Sekali lagi salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa.